Kalau sudah masuk Sya'ban biasanya paling hanya beberapa pertemuan saja. Maka hemat-hemat kalau kita tidak sempatkan waktu itu dengan baik. Makanya kenapa sekarang kita setelah membahas bulan Sya'ban, kita mendingan langsung saja membahas masalah puasa. Walaupun nanti tadi kata Bapak Ketua Majelis kita ada satu pertemuan lagi, gak apa-apa. Jadi untuk membahas puasa kita 2 kali pertemuan ini bagus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa kitab Syiyam, kitab ini akan menjelaskan tentang puasa. Apa itu puasa menurut bahasa? Puasa menurut bahasa adalah mutlaqul imsak, sekedar menahan. Berarti bapak-bapak kalau sekedar menahan maka itu bisa disebut puasa. Cuma menurut tubuh, menurut bahasa. Cuma ini tidak bisa menjadi satu patokan seseorang puasa disahkan oleh agama, tidak, karena ini menurut bahasa. Karena ini masih umum. Ketika bapak menahan motor supaya motor tidak jalan, itu pun puasa. Ketika bapak punya kambing ditahan, dicancang sama bapak biar gak jalan, namanya puasa. Karena puasa itu hakikatnya menurut bahasa adalah sekedar menahan. Terus sekarang kalau kita kaitkan dengan puasa Ramadan, memang betul sekali. Puasa Ramadan misalkan kita ada menahannya dari pembatalan puasa, tapi tidak bisa menurut agama karena hanya sekedar menahan. Karena menurut agama puasa itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirah, yaitu menahan dari segala perkara yang membatalkan puasa. Pertama, definisi puasa itu ada 3. Artinya ada 3 poin. Kalau 3 poin ini tidak ada dalam definisi puasa, maka puasa kita ini tidak bisa disahkan oleh agama. Yang pertama, definisi puasa itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirah, menahan dari segala perkara yang bisa membatalkan puasa. Yang kedua, mulainya dari subuh. Tulu'il fajri itu berarti subuh. Ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari berarti maghrib. Jadi dari subuh sampai maghrib itu namanya puasa. Yang ketiga yaitu biniyatin maksusoh, dengan niat yang khusus. Jadi definisi puasa itu 3 poinnya di dalam. Kalau tidak ada 3 ini tidak bisa disebut puasa menurut agama. Contoh, yang pertama tadi adalah menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Berarti kalau kita puasa dari subuh sampai maghrib, ya, tapi kan tidak menahan pembatalan puasa. Contoh, kita makan sengaja, ya tidak bisa disebut puasa menurut agama. Atau kita menahan dari segala pembatalan puasa, mulanya dari subuh sampai maghrib, tapi tidak ada biniyatin maksud, tidak ada niat, ya tidak bisa disebut puasa karena cacat definisi puasa. Makanya puasa kalau ingin disahkan oleh agama harus dengan poin 3 tadi sesuai definisi. Yang pertama harus menahan dari segala pembatalan puasa, yang kedua mulainya dari subuh sampai maghrib, yang ketiga harus dengan disertai niat yang sudah ditentukan. Berarti kalau ada orang menahan dari pembatalan puasa, makan tidak, minum tidak, bersetubuh pun tidak, dan lain sebagainya, pembatalan puasa tidak dilaksanakan. Terus memang mulainya dari subuh sampai maghrib, tapi niatnya lupa, ya tidak bisa. Tidak bisa disahkan puasanya oleh agama, karena harus biniyatin maksusoh, disertai dengan niat yang ditentukan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh Ramadan, boleh Ramadan. Nanti kita bahas itu. Yaitu Pak. Terus yang kedua, apa dasar dalilnya para ulama kok bisa mengistilahkan atau menghukumi bahwa puasa Ramadan itu hukumnya diwajib? Karena berdasarkan dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, yang ayat ini sudah masuk di telinga bapak-bapak.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyebutkan orang-orang yang beriman. Berarti orang kafir ini tidak termasuk, Pak. Orang murtad pun tidak termasuk. Karena yang dimaksud di sini adalah terkhitobkan, yang dituturi Allah adalah, yang disebut Allah adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah difardukan atas kalian asyamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah difardukan puasa kepada umat-umat sebelum kalian. Artinya sebelum umat Muhammad, jadi umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa ini faedahnya Allah mewajibkan puasa kepada Nabi Muhammad dan umatnya? La'allakum tattaqun, supaya kalian atau agar kalian bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam puasa ada ketakwaan, yaitu kita patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan puasa menahan dari hawa nafsu, juga kita akan terhindar dari beberapa maksiat yang luar biasa. Dari beberapa maksiat mata dan lain sebagainya. Karena kalau kita sedang puasa, bukan saja menahan lapar dan haus, ternyata hati kita pun harus dijaga, mata kita harus dijaga dan lain sebagainya. Jadi itu yang namanya kenapa Allah la'allakum tattaqun. Jadi ada luar biasa di situ, ada takwa. Biar kita ini lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu. Karena di dunia ini manusia selain Nabi Muhammad dan malaikat, kalau ingin derajatnya tinggi di sisi Allah, hanyalah dengan pakaian takwa. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang lebih mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang lebih takwa. Orang yang lebih takwa. Status kita entah adalah petani, karyawan, pengusaha, guru dan sebagainya. Yang menjadi patokan yang mulia di sisi Allah adalah bukan status itu, tapi takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, masalah mengenai kapankah bulan puasa Ramadan itu mulai diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Diterangkan di dalam kitab ini, furidu fi sanati saniyati minal hijrah fi syahri Sya'ban. Diterangkan, dijelaskan bahwa puasa Ramadan itu mulai diwajibkan oleh Allah kepada Muhammad dan umatnya adalah pada tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah sekarang 1445 Hijriah. Dulu ketika tahun 2 Hijriah itu puasa Ramadan mulai diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Di bulan apakah, bulan apa puasa Ramadan itu diwajibkan? Bisa Sya'ban. Aneh ini. Dulu saya juga masih labil. Saya masih pesantren, masih ibtidah, masih pemula sebutnya, santri pemula. Saya nggak ngerti kok kenapa di dalam kitab bahasa para ulama ini bulan puasa katanya mulai diwajibkan tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban. Berarti yang harus wajib puasa itu di bulan Sya'ban kalau memang puasa turunnya di bulan Sya'ban. Ternyata kalau kita kaji dengan kitab-kitab yang lain, artinya begini. Makanya kenapa kita harus jangan mengkaji satu kitab, harus beberapa kitab, harus banyak guru dan sebagainya. Maksudnya adalah begini, ketika wahyu itu turun kepada Rasulullah, artinya kewajiban puasa turun di bulan Sya'ban, ternyata itu di akhir Sya'ban. Contoh, di sekarang akhir Sya'ban misalkan turun nih perintah kewajiban puasa Ramadan. Nah besoknya baru mulai tanggal 1 Ramadan, nah Rasulullah puasa. Ya berarti benar kan? Turunnya perintah puasa bulan Sya'ban.
Tapi dikerjakannya oleh Rasulullah adalah besoknya tanggal 1, berarti maksudnya akhir bulan Syawal. Nah ini makanya kalau ada riwayat seperti ini jangan aneh. Jadi kita jangan blunder, kok maksudnya apa ini? Puasa kok mulai diwajib bulan Syawal? Berarti bulan Syawal seharusnya puasa. Ternyata dia akhir bulan Syawal, artinya besoknya tanggal 1 kita Ramadan. Nah disitulah kita puasa Ramadan. Terus waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidup itu pernah berpuasa Ramadan hanya 9 kali, Pak. Hanya 9 kali selama hidupnya itu. Karena Rasulullah itu kan mulai diangkat, Rasulullah itu berumur 40. Umur 40. Ya wajar kesananya. Ini yang menjadi masalah, kita harus tahu dulu Rasulullah hijrahnya kapan. Setelah diutus berapa tahunkah, berapa bulankah Rasulullah itu dihijrahkan. Tapi tetap kalau diutus kan di Makkah Rasulullah itu ketika umur apa? Cuma kan kalau untuk hijriyah, tahun hijri mulai kan hijrahnya Rasulullah. Makanya kita harus tahu berapakah waktu itu Rasul, umur berapakah Rasulullah itu ketika hijrah kepada kemana? Ke Madinah. Maka nanti kita bisa hitung di situ. Umur berapakah berarti Rasulullah ini hanya mengalami umur berapa sajakah Rasulullah berpuasa Ramadan. Yang penting Rasulullah selama hidupnya itu setelah diutus itu, setelah hijrah itu setelah menjalankan puasa hanya sebanyak 9 kali Ramadan. 9 kali. Kulluha nawaqis, semuanya katanya kurang, artinya hanya 29 hari. Karena zaman Rasulullah itu kan menggunakan ru'yah. Jadi langsung dengan mata telanjang langsung melihat hilal. Makanya kebanyakan Rasulullah itu puasa hanya sampai 29 hari. Cuma katanya di sini illa wahidan fakamilun, hanya pernah 1 kali saja Rasulullah berpuasa kamilun, disempurnakan 30 hari. Karena memang mungkin pada masa itu mendung. Karena Rasulullah pernah bersabda, subuh di ru'yah, berpuasalah kalian karena melihat hilal. Terus wa aftiru li ru'yati, berbukalah, artinya berlebaranlah maksudnya. Berbukalah atau berlebaranlah kalian di ru'yati karena melihat hilal juga. Jadi patokannya adalah hilal. Makanya kenapa hisab dengan hilal, ru'yah itu lebih kuat dengan ru'yah. Jadi hisab dengan ru'yah bisa kuat ru'yah daripada hisab. Cuma ada beberapa ulama yang menguatkan hisab daripada ru'yah dengan poin-poin tertentu. Tapi asalnya ru'yah akan lebih unggul daripada hisab. Kenapa? Karena zaman Rasulullah menggunakan ru'yah, menggunakan langsung melihat hilal, melihat bulan. Hilal itu bulan sangat kecil sekali, Pak. Biasanya terlihat malam 30 itu. Makanya kenapa kita harus menunggu isbat dulu, bersabar. Karena harus dengan pandangan. Ada yang pakai teleskop dan lain sebagainya. Ada yang mata biasa. Seluruh Indonesia dikumpulkan dengan beberapa kapal ulama. Nanti disatukan, nanti yang nyetop adalah Kementerian Agama atau pemerintah dalam sisi agama. Nah itu hisab untuk penyeimbang, hisab untuk pengimbang. Kenapa kok di satu sisi para ulama yang pakai hisab seperti Cilongok, di Cilongok pakai hisab, itu nggak apa-apa kalau memang pakai hisab, ya wajib mengamalkan hisabnya. Bagi murid-muridnya atau jamaah yang mengikuti hisab gurunya, ya silahkan, tidak ada lagi. Artinya apa? Ya ayat tenang, Pak. Yang ikut hisab, ya silahkan. Yang ikut ru'yah, ya silahkan. Tapi saya anjurkan untuk masyarakat biasa kita ini seperti kita ngeru'yah orang hisab, yang ngehisab orang hisab, mendingan kita mengikuti isbat para ulama. Ru'yah itu yang paling bagus kalau kata saya. Sebab untuk mempersatukan ukhuwah. Ada lagi apa namanya? Dengan alasan-alasan banyak sekali. Yang penting kita harus jelas. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Pada saat itu kita langsung saja keutamaan bulan puasa. Keutamaan kita berpuasa. Di mana Allah pernah berfirman, Allah berfirman di dalam surat
Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Allah berfirman, والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Nah itu adalah ayat tentang keutamaan puasa. Allah berkata wassaimina wassaimat, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatan, yang menjaga panji atau kehormatannya, wadzakirinallaha katsiran wadzakirah, laki-laki dan perempuan yang selalu bibirnya lisannya basah berzikir kepada Allah. A'adallahu lahum, Allah mempersiapkan lahum untuknya maghfirah. Yang pertama adalah ampunan yang agung. Makanya kenapa ketika seseorang sudah melaksanakan bulan puasa ketika lebaran, bahasanya apa ya? Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kenapa? Orang setelah berpuasa akan dilebur dosanya oleh Allah Subhanahu, sebagaimana tadi Allah katakan dalam Quran. Yang kedua, wa ajrun 'azima, akan mendapatkan pahala yang agung. Jadi orang yang sudah berpuasa yang pertama akan mendapatkan ampunan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akan memperoleh pahala yang besar yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kullu hasanatin bi 'asyri amsalha ila sab'ati mi'ati dhifin. Kata Rasulullah SAW menyampaikan hadis kursi. Hadis kursi itu adalah perkataan Allah, cuma tidak ada dalam Al-Quran, hanya melalui lisan Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, setiap satu kebagusan akan dilipat ganda, akan dibalas menjadi 10. Sampai ila sab'imi'ati dhifin, sampai 700 lipat ganda. Itu satu kebagusan. Setiap ibadah apapun, illa siyam, kecuali puasa. Hanya puasa saja oleh Allah dirahasiakan. Kalau ibadah sholat, ibadah sedekah dan lain sebagainya, itu sudah ketahuan. Entah 10, 70, 700, sudah ketahuan. Tapi kalau untuk puasa, tidak Allah berikan tahu kepada hamba. Artinya rahasia dirahasiakan oleh Allah untuk pahala atau faedah agungnya puasa itu. Makanya kata Allah, fahuwa li, puasa itu untukku, wa ana ajzibihi, dan saya yang langsung akan membalas. Artinya apa ini sampai dirahasiakan? Setiap dirahasiakan berarti ada sesuatu yang tidak akan pernah kita bayangkan. Artinya apa? Berarti dahsyatnya ganjaran pahala puasa. Gitu. Terus kata Rasulullah dalam satu hadisnya, man shoma yawman fi sabilillahi ba'adallahu min jahannam masyurata mi'ata. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah. Maksudnya apa di jalan Allah? Di jalan perintah Allah, di dalam perintah Allah. Artinya kita berpuasa satu saja ya. Contoh di bulan Ramadan, satu hari saja itu sudah biasa. Ba'adallahu min jahannam masyurata mi'ati. Allah akan jauhkan darinya neraka jahanam, jauhnya itu jaraknya 100 tahun. Artinya akan dijaga dari api neraka jahanam. Jangan bagi orang yang sudah berpuasa, khusus puasa yang diwajibkan Allah, yakni puasa Ramadan. Dishoimina farhatan, bagi orang yang berpuasa akan memperoleh dua kebahagiaan. Ida aftara fariha, ketika buka puasa akan mendapatkan kebahagiaan. Wis pokoknya ketika kita buka puasa pasti bahagia. Itu sudah nikmat dari Allah. Kalau memang tidak bahagia, mungkin hati yang bahagia. Kita jangan suudzon, Pak. Wah, ini orang lagi puasa kok nggak bahagia. Mungkin di kantornya mah udah jebol puasa, ke rumahnya mah yang pura-pura puasa. Jadi buka puasa sama keluarga ya biasa-biasa aja, orang nggak puasa. Kita jangan suudzon. Mungkin dalam hatinya bahagia. Artinya begini, bahagia itu kan dalam hati, Pak. Walaupun memang seseorang ketika bahagia terlihat nanti luarnya itu, tapi walaupun tidak terlihat, belum tentu hatinya ini tidak bahagia. Artinya bahagia itu memang letaknya dalam hati. Artinya seseorang sekarang juga banyak sekali kelihatan sama kita bahagia, ternyata belum tentu mereka bahagia.
Kata siapa orang yang punya pesawat, rumah besar, mobil supaya bahagia? Kata siapa? Karena bahagia itu bukan terlihat dari fisik, tapi bahagia apa akan dirasakan dalam hati. Maka kenapa ketika seseorang susah tapi kok hatinya bahagia? Itulah kenapa ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita banyak istighfar, sholawat jangan ditinggalkan, sholat 5 waktu jangan pernah kita tinggalkan. Terus apalagi kita ngaji dan sebagainya. So, senajan susah hidupnya, insyaallah tenang. Daripada kelihatannya mewah atau kelihatannya bahagia, ternyata mereka tidak bahagia. Karena kebahagiaan, ketenangan ada dalam hati. Jadi jangan suzon dulu ya. Kalau ada orang buka puasa kok biasa-biasa saja. Ya kadang-kadang ada yang biasa-biasa, mungkin itu yang udah jebol di kantor. Di perusahaannya ya, udah jebol balik ke rumah sore, pura-pura puasa. Pas buka puasa sama keluarga, ya biasa kayak orang nggak puasa. Karena orang puasa pasti ketika menyicipi hidangan buka puasa pasti bahagia. Kenapa? Sudah berjuang dari subuh sampai malam, menahan lapar dan pasti tentunya akan bahagia, walaupun sudah biasa. Terus apalagi awaidan lati Allah fariyafisoni, ketika bertemu Allah nanti di akhirat akan bahagia, membawa ganjaran, membawa amal puasanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan untuk dibuka sesi tanya.